Dr. Arfi dan Dr. Zainal. Hari ini kita berjumpa kembali pada jam yang sama dengan kami bertiga. Berdua nih, yang Mas Arfi kemarin diganti pas. Kita hari ini akan bicarakan mengenai adiksi. Sebenarnya nggak jauh beda antara adiksi dan emosi, itu tidak terlalu jauh berbeda karena sistemnya mirip dan neurotransmitternya sama, hanya patofisiologinya sedikit berbeda. Sebelum kita mulai membahas mengenai adiksinya, kita perlu tahu dulu struktur apa saja terlibat dalam adiksi ini dan bagaimana perannya masing-masing. Untuk itu, untuk Dr. Arfian, silakan disampaikan materi mengenai neuroanatomi pada adiksi. Mas Taufik masih mute. Astagfirullahaladzim. Ya, Saya ya ini pas hari Kartini itu pas Kamis Pahing. Jadi kalau Kamis Pahing katanya Jogja itu memakai busana Yenegi lah. Ya, saya juga seadanya. Sebenarnya tadi ke kantor pakai kaos ya. Adanya baju ya gini ya sudah akhirnya saya pakai. Nggak enak kalau kaosan sama Dokter Erwan sama Dokter Yainal. Ya. Ya. Izin share screen ya. Yeah, so I will introduce some of the track that's related to the addiction. So maybe next Dr. Erwan will tell more about the function of the track and also the pathology condition related to many addiction condition. And then Dr. Diana will present also from physiological aspect. Actually, in our brain, in the limbic area, so there is a system that we call it limbic reward system. Yeah, so if we have some motivations, the limbic reward system will be activated, and it's related to one neurotransmitter that we call it dopamine. Ya, jadi nanti yang bikin senang katakan itu adalah dopamin kalau kita mengharapkan sesuatu gitu. Yeah, then we know that some drug, actually opioids, it can increase the amount of the dopamine, and then the dopamine itself it cause the feeling of pleasure. Jadi dikarenakan sebagai apa ya Dokter Irwan, hormon kesenangan itu ya. Kesenangan itu adalah dopamin, dan kalau senang maka akan mencari lagi kesenangan. Ya makanya adiksinya itu nanti ke arah situ. Dan dopamin ini nanti it can link many area ya in the brain ya. The source is located in the we call it substantia nigra and the ventral tegmental area. It's located in the midbrain. Yeah, so from the lecture of extrapyramidal, you know that there is a pathway ya, nigrostriatal. From the substantia nigra go into the striatum. At this time is nucleus caudatus and putamen. This relate to motor function. The other track from the dopamine, the source is from ventral tegmental area. Yeah, both of this area located in the anterior of the midbrain or in the tegmentum area. Yeah, and then so that's why the dopamine can link many area. Yeah, from its source, from the midbrain goes into the limbic, goes into the cortex, and then it may influence the behavior, especially the behavior for feeling of the pleasure. Yeah. Okay, how to know the dopamine source from the ventral tegmental area? Actually, there is immunostaining of the thyroxine hydroxylase. This is one enzyme that function to produce the dopamine. And from the serological analysis, we can find in here that in many species, from rats, mice, and then primate and human, it has many, Jadi human paling banyak ini 400.000 sampai 600.000 neuron which secrete the dopamine.
Ya, we can find in here. This is the cortex ya. Masih ingat ya, ini otak. Ya, sanggulnya Kartini itu seperti cerebellum ya kan di belakang ya. Nanti kalau praktik tentamen anatomi ingat. Cerebellum itu seperti sanggulnya Kartini. Ya, sebelum Kartini eranya kan sanggulnya di depan. Habis itu ke belakang ya, karena habis gelap terbitlah terang gitu kan. Ya, terus in the midbrain in here we can find ya, in the midbrain ya, this is midbrain and this is medulla oblongata, this pons. In the midbrain, this is the source of the dopamine. Ya, in the midbrain there is a ventral tegmental area. Ya, ventral tegmental area. Then the dopamine itself, it can send the signal ya, or the projection goes into many area of the brain. Ya, especially in the frontal cortex ya, we call it mesocortical ya, from the mesencephalon, so mesocortical, and then in some area. Yeah. So it become the limbic reward system. What is dopamine itself? Yeah, we can find in here. This is to the main nodal points ya, from the ventral striatum and also dorsal striatum. Okay, guys. Masih ingat ya, ini adalah striatum. So we can find in here, this is nucleus caudatus, ya, this is nucleus caudatus. And then posterior inferior to the nucleus caudatus, we can find this is putamen. We call it striatum. Actually, striatum consists of ventral and dorsal area. Ya, ventral striatum located in the anteroinferior ya. In this anteroinferior there is a nucleus accumbens in here. Ya, nucleus accumbens. So the putamen and nucleus caudatus, the structure become the dorsal striatum. Jadi sebenarnya striatum dibagi dua, ventral striatum which consists of nucleus accumbens. Yang kedua adalah dorsal striatum which consists the nucleus caudatus and putamen. Ya, masih ingat ya, ini nucleus caudatus ya, nanti berakhir di amigdala ya. Jadi amigdala itu secara fisiologi dia relate to emosi ya. Ini Dokter Yaina nanti bagaimana meredam emosi. Di bawahnya ini nanti hipokampus. Ya, kadang amigdala membajak hipokampus kan, emosi membajak memori gitu ya. Ditanya nama ikan, jawabnya nama burung ya. Itu kan emosi membajak memori ya. Atau teman-teman ditanya tiba-tiba lupa. Ya, oke. Jadi ini ada dua area di striatum ini adalah the main nodal of the jadi di sini ya, ventral striatum terdiri dari nucleus accumbens dan tuberculum olfactorium, terutama adalah nucleus accumbens, dan yang dorsal striatum itu adalah putamen nucleus caudatus, itu relate to extrapiramidal. Kita sudah diskusikan ini yang dorsal striatum. Dan dopamin di sini has many pathophysiological condition, ya, especially in the Parkinson disease. Ya, ini terjadi gangguan di jalur yang ke dorsal striatum, mikrostriatumnya. Drug addiction nanti Dr. Erwan yang akan bahas banyak, and relate to depression and then schizophrenia. Dan makanya kalau terutama limbic dopaminergic itu relate to goal oriented behavior. Jadi kalau kita apa itu melakukan sesuatu itu mesti ada tujuannya. Bahwa tujuan yang paling baik adalah akhirat. Wah, ini mumpung ada Dokter Yenal ya. Jadi we should make orientation. Orientasi kita itu apa? Ya, oke, dunia itu juga harus seneng ya, karena kita hidup di dunia sebagai sangu di akhirat. Waduh, ini puasa ini saya bilangnya seperti ini ya. Jadi yang tadi yang ekstrapiramidal ini penting untuk execution ya. Jadi kemarin masih ingat ya, ekstrapiramidal itu fungsinya adalah untuk membuat gerakan lebih smooth ya. Salah satunya adalah ke jalur ganglia basal kan. Nah, dia memilihkan motor program yang akan dilakukan. Oke, jadi yang paling utama nanti yang reward sistem tadi adalah mesolimbik. Nah, tadi sudah kita lihat banyak jalur ya, ternyata ada 4 jalur dopamin. Ya, teman-teman semua guys, we already learn in the nigrostriatum ya, in the extrapyramidal lecture. From the from the substantia nigra goes into dorsal striatum, which consists putamen and nucleus caudatus as the input nuclei of the ganglia basal.
Yeah, the second one is the mesolimbic. Yeah, this is the major source of the reward system from the ventral tegmental area. Yeah, the red one is the substantia nigra. Yeah, and the yellow one is ventral tegmental area (VTA). Yeah, VTA. From the VTA goes into the nucleus accumbens. Yeah, we already know that nucleus accumbens located in the dorsal striatum. The third one is the mesocortical. Yeah, from the mesocortical it goes into the cortex, especially in the medial part of the frontal lobe. Ya, jadi dia letaknya di frontal lobe. Nah, nanti Dr. Iwan akan membahas ya dari kajian adiksi itu mana yang berpengaruh, mana yang harusnya lebih bisa mengontrol, mana yang harusnya bisa mengontrol. Itu yang akan dibahas nanti. Dan the fourth ya is tubero infundibular ya, nanti kita bahas dari dua nukleus ya. Oke, jadi kalau kita lihat ini adalah ventral tegmental area di sini ya. Ventral tegmental area sebenarnya neuronnya nggak hanya dopaminergic ya, tapi 65% itu dopaminergic. Ada juga yang GABAergic nih di sini, dan dia nanti kan nukleus accumbens di sini, NAC ini adalah nukleus accumbens, dia juga ke medial prefrontal cortex ya, terutama adalah yang dopaminergic ya, dopaminergic ke situ. Ya, ini ventral tegmental area. This is the ventral tegmental area ya. Kalau kita lihat bagian yang A ini adalah ventral tegmental area, yang B itu adalah nucleus accumbens. Ya, actually from this part consists of medial and lateral part. Ya, jadi kalau nukleus accumbens di sini ada bagian medialnya, which is we call it core ya, and then the lateral part that we call it cell. Ya, jadi kayak lingkup ya, yang melingkupi core itu ya. Dan VTA ya, ventral tegmental area juga terdiri dari bagian medial di sini ya, IF interfacial nuclei ya, terus paranigral nuclei ya, peribrachial pigmented area ya, ini bagian yang medial ya. Yang bagian, kalau kita lihat bagian lateral masuknya ke lateral dari substansia nigra, yang medial masuknya ke medial atau bagian core-nya. Nah, ini pengetahuan saja ya, saya nggak akan menanyakan terlalu jelimet seperti ini. Ya, jadi ini yang nanti berhubungan dengan dependensi ya. Jadi memang kalau pleasure itu mesti akan dicari terus lah, prinsipnya seperti itu. Ini mestinya Dr. Erwan nanti. Oke, tadi nucleus accumbens is located in the dorsal nuclei ya. This is the main center for the reward related behavior ya, learning and motivational process ya. Jadi motivasi tinggi itu ya hubungannya dopamin, dari dopamin masuk juga ke nucleus accumbens. Nah, tetapi nanti yang frontal cortex tadi peranannya juga seru ya, di mana dia harusnya menghandle juga, jangan terlalu banyak ini. Kalau terlalu banyak nanti jatuhnya. Oke, ini kuliah terakhir ya untuk materi terakhir ya, the tubero infundibular itu dari dua nukleus of the hypothalamus. Ya, periventricular and nucleus arcuata. Jadi dari nucleus arcuata dan periventricular hypothalamus to the pituitary, and it regulate the release and synthesis of the pituitary hormone, especially for the prolactin production for the tubero infundibular pathway. Oke, itu saja Dr. Erwan dari saya, ini sedikit pengantar saja biar teman-teman panas gitu ya. Silahkan Dr. Erwan bisa dilanjutkan. Terima kasih Dr. Alfi. Kalau tadi Dr. Alfi memakai bahasa campur-campur, saya sini pakai bahasa Indonesia aja, biar saya lebih gampang ngomongnya. Kemarin di kuliah sebelumnya di kelas reguler, saya belum sempat menunjukkan ini, tapi saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda sekalian. Alah, bentar, salah video. Sebentar. Ini dia.
Oke. Itu adalah gambaran pasien dengan adiksi. Gambaran pasien yang sedang tinggi, sedang elasi, sedang nge-fly, istilah mereka. Jadi kalau teman-teman lihat di TV, di koran itu tidak separah itu karena yang ditangkap itu adalah bandarnya. Para pecandunya direhabilitasi. Karena kita bicara mengenai adiksi. Oke, seperti yang saya Dr. Alfian tadi, bahwa yang namanya adiksi itu terkait dengan dopamin. 4 jenis dopamin, mesolimbik, mesokortikal, tuberimundikular, dan nigrostriatal. Sebenarnya ada yang namanya mesostriatal, jenis terbaru yang di buku terbaru itu, tapi relevan untuk pembahasan mengenai nyeri dan kecemasan. Jadi ketika kita mengatakan ketika kita bicara mengenai kecanduan, adiksi, itu berbeda dari penyalahgunaan zat. Dari mereka yang menyalahgunakan zat, itu berbeda dengan mereka yang kecanduan zat. Beda di mana? Nanti akan kita bahas. Kalau kita membahas mengenai adiksi, maka 4 itu kita bahas. Dari sistem reward, bisa dibahas Dr. Arfi tadi, kemudian transmisi dopamin, dan bagaimana zat-zat yang disalahgunakan ini bisa mengubah transmisi dopamin dan menimbulkan adiksi. Dan akhirnya adalah dependensi itu seperti apa tuh? Adiksi itu kayak lingkaran setan, Dek. Jadi pada awalnya orang kecanduan itu karena mereka coba-coba. Nyoba sekali enak, nyoba 2 kali enak, nyoba 3 kali enak, enak, sampai akhirnya kecanduan. Pada awalnya kecanduan itu nyaman. Pada awalnya penggunaan zat itu nyaman, menyenangkan, buat elasi, buat bisa fokus. Pada awalnya. Pada satu ketika terjadi yang namanya neuronal hijack, input amigdala dibajak, input kortikal dibajak, sehingga menjadi tidak nyaman lagi. Dari awalnya mencari kenyamanan, maka endpoint dari adiksi adalah menghindari kesakitan. Itu adiksi. Nah, adiksi ini ada beberapa komponen. Di antaranya ada, jadi pada adiksi ini ada pelaku kompulsif. Pelaku berulang-ulang mencari kesenangan, pelaku berulang-ulang mencari zat, meskipun tahu bahwa zat itu berbahaya. Meskipun tahu bahwa zat itu menimbulkan dampak negatif pada dirinya. Meskipun dia tahu bahwa zat itu tidak dibutuhkan oleh dirinya, tapi dia berulang melakukan itu. Kompulsi. Sehingga dia akan kehilangan kontrol untuk pengendalian zatnya. Nah, kita sering nyebutnya dengan istilah craving. Craving itu, orang craving itu, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan zatnya. Dan dengan stimulus minimal saja, dia sudah muncul perasaan ingin kembali mendapatkan zatnya. Nah, takutnya ini pas masa lebaran sih, para pecandu yang sebenarnya sudah baik, sudah di rumah dengan baik, ketika lebaran ketemu sama teman-temannya yang sama-sama pecandu datang. Niatnya cuma silaturahmi, tapi bisa menimbulkan craving. Tiba-tiba ingin kembali menggunakan zat, tiba-tiba pengen kembali beli zatnya, itu namanya craving. Craving ini yang menyebabkan angka relapse pada adiksi sangat tinggi dan angka kriminalitas pada adiksi sangat tinggi. Craving ini yang membuat mereka, para pecandu kalau datang ke rumah sakit, bawa 1 helm, pulang helmnya 2. Datang naik sepeda, pulangnya bisa bawa motor. Nah, ini adalah adiksi. Adiksi dulu dinyatakan sebagai masalah perilaku, masalah sosial. Tapi kemudian penelitian menunjukkan bahwa adiksi ini menimbulkan rusak otak, sehingga adiksi sekarang diperlakukan sebagai penyakit otak yang seharusnya bisa diobati. Sayangnya, tidak semua pecandu mau diobati. Ini adalah jelas reward yang tadi disampaikan Dr. Alfian. Jadi ada mesolimbik dari ventral tegmental area ke arah limbik. Kemudian ini dari ventral tegmental area ke arah limbik dan kawan-kawan. Kemudian ada mesokortikal dari ventral tegmental area ke arah kortikal, terutama prefrontal cortex. Kemudian ada serotonin pathways juga sebenarnya yang terlibat dalam adiksi itu. Nah, kenapa serotonin? Karena serotonin bisa mengendalikan dopamin juga. Ketika kita bicara strukturnya, maka kita bisa sebenarnya kalau adiksi kita bisa 3 struktur, yaitu ventral tegmental area sendiri, tempat badan sel dari dopamin. Kemudian nucleus accumbens, tempat di mana kita merasakan perasaan rewarding, perasaan nyaman, perasaan senang, perasaan puas. Dan prefrontal cortex, tempat di mana kita
berfungsi luhur, memberi penilaian, memberikan judgement, kemudian memberikan pertimbangan emosional, pertimbangan rasional, kemudian menghambat perilaku-perilaku irasional, menghambat perilaku-perilaku yang merusak, itu ada di frontal cortex semuanya. Retrolateral, ventromedial, dan orbitofrontal masing-masing punya fungsinya. Nah, 3 area ini itu bisa mengalami impair pada adiksi, sehingga kontrol dari frontal cortex bisa hilang sama sekali. Penggunaan zat sudah tidak dikendalikan rasionalisasi, tapi dikendalikan oleh behavior-nya. Itu yang namanya adiksi. Nah, adiksi ini ditimbulkan karena peningkatan zat dopamin, neurotransmitter dopamin mendadak dengan sangat tinggi di celah sinaps. Mekanismenya bisa macam-macam. Yang penting ada peningkatan dopamin di situ. Peningkatan dopamin di nucleus accumbens akan mendeteksi perasaan nyaman, tenang, kalem, puas. Peningkatan berulang akan mendeteksi perasaan sedih, perasaan senang berlebihan. Ketika dalam berkali-kali, maka akan terjadi yang namanya eksaltasi, perasaan yang tidak terkendali. Perasaan lebih bisa fokus, lebih nyaman, lebih kalem, lebih keren, lebih ganteng, ada seperti itu. Itu jika hanya murni melibatkan nucleus accumbens saja. Tapi sampai dokter Arfian tadi, bahwa ada juga jenis nigrosciata yang berfungsi untuk koordinasi gerak. Jika domain berlebihan di situ, maka koordinasi gerak akan hilang. Kemudian jika koordinasi gerak hilang, ditambah kontrol dari frontal cortex juga hilang, maka orang-orang akan bisa dengan mudah bergerak tanpa dia sadari, seperti yang tadi. Tadi ada satu contoh pasien yang adiksi amfetamin. Dia dengan kontrol gerakan tubuhnya sendiri. Jika dia kontrol gerakan sendiri, ketika dia mendengar musik, ketika dia mendengar suara menyenangkan, dia ikuti gerak itu. Biarpun dia sadar, ini kantor polisi, aku di depan polisi lagi ditangkap. Tapi dia nggak bisa mengendalikan itu. Itu adalah neural hijack, di mana semua fungsi luhurnya dia dikendalikan oleh dopamin, kepuasannya dia. Jadi, kalau dokter lakukan menggambarkan bahwa ada neokorteks, ada paleokorteks, ada rekorteks. Paleokorteks harusnya dia kendali utamanya dia. Kendali utamanya adalah neokorteks. Tapi pada pecandu, kendali utama dari paleokorteks. Puas, enak, nyaman, kalem. Melanggar aturan nggak peduli. Berbuat jahat nggak peduli. Yang penting nyaman. Itu pecandu. Nah, ada beberapa mekanisme di mana zat itu bisa meningkatkan dopamin di otak. Yang pertama adalah jenis opiat ini. Opiat, dia berikatan dengan reseptor opiat yang ada di ventral tegmental area dan nucleus accumbens. Binding dari opiat ini akan menghambat GABA rilis ke sel-sel dopaminergic di area ini. Akan menghambat GABA yang menghambat rilis dopamin di area ini. Artinya dia menghentikan remnya. Karena dia menghentikan remnya, maka otomatis vesicle release akan lebih banyak. Ketika vesicle release lebih banyak, maka dopamin di sinaps akan meningkat. Peningkatan dopamin ini akan disertai dengan perasaan elasi, senang berlebihan, fokus yang berlebihan. Itu. Sehingga mereka seolah-olah dalam posisi nyaman, senang. Biarpun pada kenyataannya tidak seperti itu. Ini adiksi. Opiat bekerja dengan cara menghambat GABA yang menginhibisi rilis dopamin di VTA dan nucleus accumbens. Karena GABA-nya dihambat, maka rilisnya diperbanyak. Karena rilisnya diperbanyak, maka akan terjadi reward pada awalnya, tapi pada akhirnya akan jadi neural hijack sehingga dia hanya mengalami rasa sakit saja, akan menjadi ketidaknyamanan saja. Ini mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua adalah dengan cara menghambat reuptake di dopamin itu untuk memusnahkan aksi dopamin, untuk menghentikan aksi dopamin di celah sinaps itu ada 3 cara. Satu dengan reuptake diambil, 2 dengan dihasilkan oleh dopamin aminase. Yang 3 dengan dihasilkan oleh katekolaminerase transferase. 3 cara ini.
Karena itu dengan menghambat reuptake, itu bisa meningkatkan konsentrasi dopamin di sel sinaps. Ada beberapa obat yang kalau berikatan dengan sel dopaminergic, dia bisa menghambat reuptake. Amfetamin, kemudian kokain, metilfenidat, kemudian ada amfetamin terstimulan, misalnya katinon, metilon, dusavir, itu semua bisa menghambat reuptake sehingga meningkatkan dopamin di sel sinaps. Sayangnya, zat ini tidak cuma berikatan di area-area ventral area dan lobus accumbens. Dia juga berikatan di area striatum, sehingga koordinasi gerak juga jadi masalah. Samping koordinasi gerak bermasalah, striatum itu juga penting untuk awareness. Jadi dia mengkoordinasikan proses dan lain sebagainya untuk awareness dengan lingkungan, orientasi dengan lingkungan. Itulah kenapa mereka yang memakai amfetamin, mereka yang memakai kokain, mereka yang pakai ATS, itu dicapai yang berlebihan, tapi juga punya hypervigilance, waspada berlebihan dengan lingkungannya. Fokus dan atensi jadi lebih banyak. Pertama kali amfetamin digunakan oleh pasukan Jerman pada Perang Dunia Kedua untuk meningkatkan atensi dan energi pada pasukannya ketika menyerang Polandia. Sehingga Blitzkrieg Jerman berhasil karena tentaranya tidak butuh tidur, nggak butuh makan terlalu banyak, aktif terus, fokusnya bagus terus. Sekali bisa capek, fokus terbagus. Ini amfetamin. Amfetamin pada awalnya dikembangkan sebagai obat untuk membantu fokus pada awalnya. Sampai sekarang pun, turunan kedua dari amfetamin masih digunakan untuk pengobatan fokus pada pasien-pasien dengan ADHD. Jika amfetamin digunakan secara berlebihan, maka dopamin juga akan berlebihan. Dopamin yang berlebihan akan menyebabkan upregulasi reseptor sehingga menimbulkan banyak gejala. Kemudian, aktivasi jaringan dopamin yang berlebihan itu bisa menghambat jaringan lain dan menimbulkan neural hijack. Sehingga orang pada akhirnya hanya akan mengejar akumbens saja, hanya akan menghindari amigdalanya tanpa ada rasionalisasi. Artinya orang hanya akan mengejar kesenangan dan menghindari kesakitan amigdala saja. Ini namanya neural hijack. Ini cara kedua. Mekanisme ketiga adalah lewat jerasnya ganja, THC, marijuana. Ketika orang mengkonsumsi THC ini, biasanya dengan dirokok, itu dia bisa dengan cepat menyebar di otak, di hampir semua area otak. Jadi kalau dari sini, semua area otak terkena, termasuk area yang mengaruhi gerakan, area yang mengaruhi propriosepsi, area yang mengaruhi integrasi sensori, penglihatan, kemudian koordinasi gerak, kemudian striatum, kemudian kena, limbik semuanya kena, sehingga pada THC ini disebut halusinogen. Kenapa? Karena orang yang memakai THC ini, orang yang memakai ganja ini, dia akan dipisahkan dari kenyataan, merasa bahwa dia terpisah dari kenyataan, sehingga punya diri sendiri, sehingga kadang-kadang gerakannya aneh, kata-kata yang nggak nyambung, kemudian merasa melihat yang tidak-tidak, atau mendengar yang tidak-tidak, dan kadang lihat orang yang pakai ganja, koordinasi geraknya terganggu. Ganja ini kan sebenarnya punya reseptor sendiri, namanya reseptor cannabinoids. Reseptor cannabinoids ini punya mekanisme backwards, yang namanya depolarization induced suppression inhibitions. Jika dia diaktifasi, maka dia bisa menghambat inhibisi. Dia bisa mendeaktivasi GABA. Mekanisme yang mirip dengan opiat, dengan disinhibisi GABA. Karena GABA dihambat, maka rilis dopamin akan meningkat. Jika rilis dopamin meningkat, maka jika terbatas hanya pada ventral dan lobus accumbens, hanya terbatas pada kesenangan saja. Tapi karena sampai di area frontal cortex, kemudian simuli, kemudian masuk di area parietal, bahkan temporal juga ya sebenarnya. Maka ganja efeknya akan jauh lebih luas dibandingkan zat lain. Kalau teman-teman baca, penggunaan ganja ini berhubungan dengan timbulnya gejala schizophrenia pada pecandu. Opiat tidak terlalu, amfetamin juga tidak terlalu, tapi ganja sangat signifikan berhubungan dengan onset schizophrenia. Kenapa?
Karena jelas ini adalah jelas mesolimbik dan mesokortikal. Ventral tegmental area korteks, ventral tegmental area ke limbik. Limbik terpengaruh, korteks terpengaruh. Pada schizofrenia, dua jelas ini impair, terganggu. Hiperaktivasi dua jelas ini bisa menimbulkan gejala-gejala mirip schizofrenia. Itulah kenapa pasien dengan ganja dan penyakit ganja itu jika terjadi secara kronis, endpoint-nya bisa jadi gejala-gejala mirip dengan schizofrenia. Mekanisme pertama tadi adalah dengan menghambat GABA yang menghambat rilis dopamin. Mekanisme kedua adalah dengan cara menghambat proses reuptake dopamin. Mekanisme ketiga adalah dengan cara DSI, depolarization induced suppressive inhibition, menghambat inhibisi lewat jelas cannabinoid. Mekanisme keempat adalah dengan menghambat atau mengganggu transmisi GABA glutamat. Di sini ada benzodiazepin, ada ketamin, ada alkohol. Nah, yang nggak benar adalah benzodiazepin. Karena benzo ini kan sebenarnya dia depresan. Benzo ini bikin ngantuk, bikin lemas, tapi pada pecandunya, benzo ini bikin fokus, bikin seneng, bikin lebih bersemangat. Secara fisiologi, secara farmakologi, secara farmakodinamiknya, benzo ini akan berikatan dengan reseptor benzodiazepin dan akan meningkatkan jelas inhibisi GABAergic ke targetnya, sehingga dia lemas, ngantuk. Tapi pada kenyataannya, itu membuat orang nge-fly, senang, gembira berlebihan. Kenapa bisa jadi seperti itu? Alkohol juga sama. Alkohol ini pada dosis kecil ya. Alkohol pada dosis kecil, jadi di bawah 1 oz. Oz itu selalu panggilan berapa? Itu dia serotonergic. Karena dia serotonergic, maka dia bisa membuat mood meningkat, lebih tenang, lebih kalem. Pada di bawah 1 oz. Tapi jika alkohol dipakai lebih dari itu, maka dia menjadi antagonis parsial reseptor NMDA, mirip dengan GABA. Tapi dia langsung menghambat glutamatnya. Aktivasi GABA, inhibisi glutamat, kok bisa bukan adiksi? Harusnya kalau glutamat diinhibisi, itu jadi nggak bisa mikir. Gitu. Saya merasa bingung, confusion, saya merasa nggak bisa fokus. Tapi kenapa ini bisa bukan adiksi? Jawabannya karena mekanisme disinhibisi tadi, sama. Jadi ketika ada GABA, ketika ada benzo, maka pada awalnya yang dihambat adalah GABA yang sini. GABA yang di atas glutamat ini masuk ke sel target ini. Pertama ini ada diaktifasi dari situ. Karena diaktifasi di situ, maka pada awalnya ini masih ingat ya, basolateral amigdala dipakai untuk anti ansietas. Kenapa? Karena dia menurunkan output glutamat. Tempatnya juga sama. Dia akan meningkatkan inhibisi ke arah dopamin, meningkatkan inhibisi ke arah serotonin, meningkatkan inhibisi ke arah glutamat, sehingga semua disadar pada awalnya. Tapi pada penggunaan berulang, glutamat ini glutamat dari GABA itu kalau mau mengaktifasi GABA harus ada excitatory drive dari glutamat di sini. Nah, glutamat ini di sini juga di sebelah sini juga dihambat oleh GABA. Penggunaan berulang benzodiazepin bukan hanya mengaktifasi GABA di sini, tapi dia akan mengaktifasi GABA di sini. GABA yang mengendalikan glutamat ini. Karena GABA yang mengendalikan glutamat dihambat, dikuatkan, maka glutamat rilis akan berkurang. Karena glutamat rilis di sini berkurang, maka aktivasi GABA di sini akan berkurang. Karena aktivasi GABA berkurang, maka rilis ke sini akan meningkat. Saya tidak bisa memberikan gambar yang di dopamin, tapi kalau di dopamin juga akan bagus seperti itu. GABA, glutamat, GABA, dopamin. GABA yang di ujung ditingkatkan, maka glutamat akan di-shutdown. Karena glutamat di-shutdown, maka GABA berikutnya akan shutdown juga. Sehingga dopamin rilis akan meningkat. Oke. Itu adalah mekanisme modifikasi transmisi GABA glutamat. 4 mekanisme ini
baik masing-masing sendirian maupun dalam kombinasi adalah yang mendasari cara kerja hampir semua zat. Dulu zat-zat itu bisa dengan mudah kita pisahkan. Oh ini halusinogen, oh ini amfetamin, oh ini alkohol, oh ini opiat, ini kokain. Dulu kita bisa dengan mudah memisahkan zat ini. Tapi sekarang tidak ada obat semurni itu. Semua obat biasanya mix amfetamin yang sekarang, MDMA yang sekarang tuh bukan cuma amfetamin saja. Kadang-kadang dicampur dengan LSD yang cara kerjanya mirip dengan opiat. Kadang-kadang dicampur dengan ganja, kadang dicampur dengan zat lain juga bisa. Ini, setelah mekanisme terjadinya adiksi, maka kita beralih ke karakteristik pada adiksi. Pada adiksi ini, kita mengenal istilah tolerance, dependence, dan withdrawal. Tolerance, dependence, withdrawal. Di samping tadi graphing di awal. Nah, toleransi ini adalah kebutuhan yang semakin meningkat, dosis zat yang semakin meningkat untuk mendapatkan efek yang sama atau efek yang semakin menurun dengan bukan dosis yang sama. Kenapa bisa jadi seperti ini? Daripada adrenergic, dopamin yang berlebihan pada akhirnya akan menghambat kontrol oleh frontal cortex sehingga orang hanya akan mencari saja tidak mikir bahayanya. Kenapa? Karena sensor di amigdala akan dihentikan oleh dopamin. Yang kedua, akan jadi toleransi. Toleransi ini biasanya disebabkan karena peningkatan upregulasi reseptor atau adaptasi enzimnya. Pada awalnya enzim akan mendegradasi apa yang ada saja. Tapi ketika dopamin meningkat dengan banyak di celah sinaps, maka kategori transferase akan meningkat untuk mengimbangi jumlah dopamin yang meningkat. Karena dia enzimnya meningkat aktivitasnya maupun jumlahnya, maka dopamin dengan cepat dihilangkan. Sehingga rasa nikmat yang dulu rasakan tidak bisa dirasakan lagi. Atau terjadi upregulasi reseptor. Reseptornya ditambah banyak, sehingga semua sudah bisa mencukupi, oh 20 cukup sekian, udah naik 20 kok. Tapi kemudian karena ada upregulasi reseptor, yang 20 jadi 30 jadi 40. Sehingga berapapun dopamin yang disintesiskan, itu tidak bisa mencukupi. Itu dari toleransi. Dependensi terjadi ketika zat tidak bisa lagi, ketika neuron tidak bisa lagi berfungsi dengan baik ketika zat tidak ada. Dan dia berfungsi dengan baik ketika ada zatnya. Dependensi itu berbeda dengan rasa nyaman, rasa puas, rasa senang yang dia pada adiksi. Ketika dependensi, ini sudah jadi neural hijack. Artinya koordinasi prefrontal cortex ke area limbik sudah terganggu. Amigdala sudah high wire, sudah ngamuk kemana-mana sehingga output terutama dari basolateral amigdala bisa kemana-mana. Sehingga kalau tidak ada zatnya, ini nggak akan terkontrol dan membuat orang nggak nyaman, membuat orang merasa gelisah, nggak tenang, bahkan kesakitan, bahkan bingung, bahkan merasa mudah emosi. Dan ini hanya bisa dihilangkan dengan pemberian zatnya. Nah, dependensi, kalau dependensi artinya otak hanya bisa berfungsi normal kalau ada zatnya. Kalau nggak ada zatnya, maka akan jadi withdrawal syndrome. Withdrawal syndrome ini spesifik untuk setiap zat. Kafein sendiri, nikotin sendiri, amfetamin sendiri, benzodiazepin sendiri. Tergantung dari fungsi tiap zat itu dan mekanisme kerja tiap zat itu. Benzodiazepin misalnya. Pada benzodiazepin, karena dia aslinya ada antiasetas, maka withdrawalnya berupa hiperaktivitas, terutama cemas, gelisah, paranoid, ketakutan, palpitasi, tachycardia, hiperaktivasi, otonom, bisa jadi itu semua. Lalu withdrawal syndrome. Withdrawal ini yang buat orang kembali menggunakan zat. Karena nggak nyaman, karena nggak senang, karena sakit. Maka dia kembali menggunakan zat. Kenapa? Agar nyaman lagi, agar senang lagi, pada awalnya akan senang lagi. Tapi pada akhirnya menggunakan zat hanya setelah menghindari withdrawal, hanya setelah menghindari kesakitannya saja. Oke. Terima kasih, mungkin dari saya itu saja. Kemudian untuk slide-nya saya persilakan Dr. Zainal, Mbak Nana, Dr. Zainal, dan
rekaman. Saya share sekarang ya, Dok. Monggo Mbak Nana. Saya dulu. Betul apa Dok? Ini Mas Arif belum kembali ya. Good morning, everybody. Today, I'm going to talk about neurobiology of addiction concerning feeding and also drinking. We know that our environment very close to our body is water. It is called extracellular fluids. That's why our body always try to maintain anytime, every second, every minute, every hours, and also every day, every month, always homeostasis. That's why our body needs a regulator. The regulator is the autonomic nervous system that we can divide into three parts. The first is old vagus, the second is the sympathetic nervous system, and the last is new vagus. New vagus has function to maintain between sympathetic and parasympathetic nervous system, so that metabolism, anabolism, and catabolism will be balanced by the function of new vagus. Besides that, we have also the environment in outside. So in our brain, there is a neuroception to monitor the changes of our environment, whether our environment is safe or danger or life-threatening. Besides that, not only neuroception, that's about 90% of our unconsciousness, but also we have perception, about 10%. So if we feel life-threatening, we always try to return to safe condition. Or if we face the danger situation or environment, so we try to back to safe condition. Okay, so if we divide our brain into three parts, the limbic system as a border between neocortex and reptilian brain. Our behavior, of course, influenced by the autonomic nervous system that relates to neocortex, and also relate to limbic system and relate to reptilian brain. Okay. In neurobiological addiction, there is parts of our brain that's responsible. On that case, it is hypothalamus. There are many nucleus over there, especially in relation to hunger or satiety or feeling thirst. So, in order to maintain
our body to still steady state. So by working of the autonomic nervous system, so our body can prevent or maintain our homeostasis. Okay? By making a new model, it is called the hierarchical system, it would make easier to understand why the person or somebody behave like that. So, if our body regulates dominant by sympathetic nervous system, so it would be easy the homeostasis to becomes disturbance. So, supradiaphragmatic vagus or vagus Mars always functionally well if we would like to balance between anabolic and catabolic process will be balanced. Okay, so this is a slide that shows us our body dominantly contain a lot of water or body water. Yeah. Besides that, also some material like fat and also carbohydrate and also protein. But interestingly, if our water deficits, so it is easy to disturb our homeostasis. That's why in our brain there is a receptor which monitor the osmolarity of body fluids, yeah, and also there is antidiuretic hormone, yeah, to maintain the body fluids. Yeah. ADH or antidiuretic hormone, it is called also vasopressin. We can imagine if body water deficits, of course, directly will influence our blood pressure. We know this. It would be dangerous to our brain, even to our heart, if there is deficit body water. Our heart become tachycardia, and also our brains, it might becomes ischemia. That's why our body must try to maintain homeostasis. Okay? So even only 2% body deficit water, the body will give information, give signal that there is deficit, yeah, because osmolarity of plasma fluids increase. So that's our hypothalamus will react or respond by producing antidiuretic hormone. That's why our body will be able to inhibit urine production. That's why the deficits of water can be compensated by vasoconstriction via antidiuretic hormone. Besides that, also the activation of sympathetic nervous system and also producing angiotensin. Yeah. So if we look at our urine color, especially when the urine color changes to yellowish, so that our body have produced at least antidiuretic hormone, angiotensin, also adrenaline via sympathetic nervous system to maintain our blood
pressure. Okay, so remember, if there is changes of urine color to becomes yellowish, yeah, not so like orange squash. Orange squash means normal condition. But if there is changes into yellowish, so we should think, there are so many substance has been produced by our body. Okay, so to compensate the dehydration, yeah, we should substitute by water contain sodium. Yeah, the reason why, because sodium in this water will stimulate fluid absorption and also promotes fluids balance and also avoid hyponatremia and also maintain desire to drink, helps body to hold onto water and also enhance taste. Yeah, because if we substitute only with plain water, so we feel that our body has hydrated or well hydrated. In fact, our body still needs additional water. So I think we should choose the proper water, yeah, especially there is sodium to add the water, our body water. Okay, so this is the illustration that's based on the timeline. Yeah, water will absorbed by our body. So I think it's very critical. If we suffering dehydration, we should add some electrolyte like sodium in order our body succeed to replenish the deficit of water. Okay. We also feel hungry, like when we do fasting in Ramadan. Yeah, this is a chance for us to learn what happened in our body. Yeah, so if we feel hungry, yeah, our stomach will give information by traveling action potential to nucleus solitarius, yeah, via vagus nerve. We know that vagus nerve has 80% afferent fiber. Yeah, so feeling hungry or satiety immediately informed by the vagus nerve. Yeah, it is called old vagus. Yeah. So after reaching nucleus solitarius, and then from there, the information travels to nucleus arcuate nucleus in hypothalamus. Yeah. When we feel hungry, there is also hormone. It is called ghrelin. Yeah, ghrelin that's directly influenced to the center of hungry. It is called appetite. Yeah, appetite stimulating neurons. Yeah, there is in hypothalamus, and from there
the information project to paraventricular nucleus, yeah, and then from PVN also project to another circuit in our brain to manage the pattern of feeding, also energy expenditure. But if we feel full, yeah, or satiety, so also via vagus nerve, the firing much more faster, yeah, fast to the nucleus laterus, and then goes up to arcuate nucleus, yeah, and then from there also project to paraventricular nucleus, and then goes up to circuits in outside of the hypothalamus in order to modify, yeah, the feeding behavior and also energy expenditure. Besides that, we have feeling hungry or satiety in long term. There is some substance like leptin and also insulin, yeah, to regulate our feeding pattern, yeah. So unfortunately, there is some dysregulation. For instance, we quite often to look at somebody undergoes overweight, yeah. Why it happened? Yeah, because during eating, maybe there is saturated fatty acid that's able to pass the blood barrier, BBB, blood-brain barrier, and then influence the neuron of hypothalamus and becomes inflamed, or there is inflammatory process in the neurons that's operates in hypothalamus. Result, there's phenomena, results of resistance of leptin. Yeah, that's why even leptin level is so high, our body cannot respond, yeah, because of inflammatory condition in hypothalamus. That's why if there is disturbance of the response our body, somebody becomes fatty or undergoes overweight. Especially, yeah, there is also nucleus accumbens that's very difficult to manage, the habits. Yeah, the lifestyle becomes changed because of the taste of foods, very very delicious. So the habits of eating becomes changed, and our body change also the behavior, yeah, to eat. That's why the body becomes overweight or obese. Yeah. Okay, thank you very much. This is for me. Yeah, I hope from another lecture you can take some
beneficial knowledge from Dr. Arfi or Dr. Irwan. Thank you very much. Terima kasih Dr. Zainal. Menarik sekali. Berikutnya mungkin kita buka cerita aja. Ya, Dr. Rai sudah hadir, Dr. Zainal juga masih bergabung dengan kita. Ini dari teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan mengenai adiksi ini. Apakah yang terjadi adiksi ini, bahaya seperti apa? Atau mungkin yang tertarik kalau mau beli amfetamin di mana dok, kalau mau beli ganja di mana, monggo silakan. Monggo. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang chat berikut sebentar. Pertanyaan pertama berikut. Oke. Nah, apakah ada yang lain yang bisa? Apakah ada hal yang lain yang bisa dibilang mengakibatkan adiksi selain narkoba, misalnya kopi atau mungkin okay. Jadi kopi masuk narkoba ya, kafein itu masuk narkoba. Adiksi itu bisa kita bagi secara kedua yaitu behavioral addictions, adiksi perilaku, dan substance addiction. Substance ini semua zat yang memiliki kecanduan masuk di situ, termasuk nikotin, termasuk kafein, termasuk inhalan, lem iPhone, kemudian termasuk juga zat tradisional, damkat dari Arab Saudi, kratom dari Thailand, dan koka yang dipakai oleh masyarakat Inka, itu semua masuk ke substance. Substance ada yang natural, ada yang innatural, ada yang buatan. Jadi kalau menurut kalian namanya Blue Sapphire, GHB, kemudian ada Gorilla, Ramayana, itu adalah substance tapi yang artificial, baru. Tidak disediakan pada yang sudah ada. Kemudian ada yang namanya behavioral addiction, adiksi perilaku. Drama Korea, belanja, main game, main HP, dan sebagainya. Jelas yang terlibat sama, jelas dopamin. Tapi mekanisme terlibatnya berbeda. Jadi kalau behavior addiction ini, stimulusnya adalah stimulus natural yang dirasakan, dilihat, didengar, dirasakan. Dan itu dalam berkali-kali sampai dopamin meningkat berkali-kali sehingga jadi nol saja. Akhirnya melakukan itu tanpa peduli lingkungan. Sementara kalau menggunakan zat itu tidak ada stimulus apapun, pakai zatnya dopamin meningkat. Nggak perlu main game, nggak perlu capek-capek olahraga, nggak perlu capek-capek nyari CD dan sebagainya, minum zat saja sudah dopamin meningkat, sehingga ini lebih berbahaya. Jadi ada dua, behavior sama substance addiction, dua-duanya sama berbahayanya. Kemudian apakah efeknya terhadap otak? Mungkin Mas Arfi efeknya adiksi terhadap otak. Mungkin Mas Arfi atau Zainal nih, efeknya terhadap otak seperti apa? Ini kan Zainal ada pertanyaan, efeknya ke otak seperti apa? Efek mana? Iya. Efek saking dari mana? Dari zat, ini kan dari zat, dari adiksi. Oh, adiksi. Saya kira minta maaf ya karena keterbatasan sel-sel otak itu ya nanti proses penuaannya lebih cepat. Jadi istilahnya degenerasinya, proses degenerasinya itu akan cepat terjadi. Apalagi bangsa amfetamin ya, teman-teman, Itu cepat sekali proses penuaannya. Sinyalnya ya, betul Zainal. Jadi pertama mungkin secara fisiologis karena otak terus dipakai seperlunya saja, ketika dipaksa otomatis proses kerusakan lebih cepat sehingga penuahannya akan jadi lebih awal. Satu itu. Yang kedua, mungkin akan jadi banyak apoptosis.
Karena dopamin itu modulator glutamat yang sangat signifikan. Kenapa kalau dopamin meningkat pada awalnya itu orang lebih fokus, lebih bisa mikir, lebih senang pada awalnya. Tapi jika dopamin terlalu berlebihan, terlalu tinggi, maka bukannya menghasilkan AMPA kayaknya, tapi lebih fokus menghasilkan NMDA. Hiperaktivasi NMDA itu kan memasukkan terlalu banyak kalsium ke dalam neuron, terutama neuron glutamatergic. Kalsium yang terlalu banyak ini bisa mengaktifkan reseptor yang iodin dan jadi kalsium indus, kalsium rilis. Kalsium yang terlalu banyak ini bisa mengaktifasi lisosom dan menyebabkan apoptosis. Jadi satu akan jadi perubahan lebih cepat, dua akan jadi apoptosis salah satu glutamatergic. Padahal neuron glutamatergic adalah reseptor utama kita. Itulah kenapa kalau Anda lihat para pecandu itu akhirnya masih muda tapi udah kayak orang terasi mental, udah kayak orang demensia. Itu karena dua hal ini bergabung menjadi satu. Oke, berikutnya mungkin pertanyaan berikutnya. Ada Mungkin yang silakan. raise hand, Dok. Zedi raise hand. Mungkin silakan Mas Dedi. Ya, terima kasih Dok atas kesempatannya. Masih related sama pertanyaan yang sebelumnya sih Dok. Saya mau nanya kan tadi kalau misalnya addiction itu benar-benar bisa ngebuat penuaan di otak dan apoptosis. Nah, saya juga pernah dengar kan kalau misalnya kayak porn addiction itu kayak kan banyak ya anak-anak muda yang adiksi sama porn. Nah, itu apakah benar-benar bisa ngebuat degenerasi otak dan ngebuat kita ini menjadi bodoh gitu? Gitu Dok. Sama deh. Jadi adiksi yang manapun, entah adiksi perilaku, entah adiksi zat, itu semuanya sama. Dia kan mengaktifasi jenis dopamin. Aktivasi jenis dopamin dia berulang-ulang, itu tidak bagus karena dopamin yang terlalu tinggi itu akan menyebabkan glutamatergic excitotoxicity. Glutamat itu, dokternya lebih bisa mengatakan, glutamat itu adalah neurotransmitter excitatorik utama kita. Di bawah kampus kita murni glutamat dan GABA, tempat konsolidasi memori. Kalau glutamat dihancurkan, konsolidasi memori hilang, nggak bisa mikir, nggak bisa ingat. Gitu. Kemudian layar keempat atau layar keenam kita, 4 atau 6 Mas Alfi? Saya piramida MSN itu. Layar 4 atau 6? 4 ya? Layar 4 kortikal kita itu murni glutamatergic. Tempat kita mengintegrasikan informasi-informasi sensori dan memberikan koordinasi motorik. Nah, kenapa adiksi nggak cuma menghilangkan, nggak cuma membuat orang bodoh di beberapa pasien adiksi, tremor, atau gangguan gait, itu akan terjadi adiksi yang manapun. Cuman memang tergantung pada kualitas sarafnya. Kalau sarafnya bagus, orangnya adiksi, tapi masih belajar, masih berusaha mengendalikan diri, masih berusaha agar prefrontal korteksnya bisa mengendalikan itu, maka itu bisa dihambat. Tapi jika dia sudah menyerah pada adiksinya, ya wis. Itu ya. Jadi intinya kayak Dr. Zeno tadi, prefrontal korteks harus diaktifkan. Adiksi itu bisa dikendalikan sebenarnya. Dengan prefrontal korteks yang baik, dengan kalau dalam bahasa psikiatrinya dengan super ego yang baik. Prosedur yang baik itu bisa mendekat adiksi sebenarnya. Cuman kebanyakan orang tidak memilih itu. Kebanyakan orang mengikuti hawa nafsunya. Mungkin bisa ditambahkan Dr. Irwan. Gitu. Jadi kalau kita kaji dari sistem hierarki, adiksi itu kan di posisi yang tengah, sehingga nanti lama-lama exhausted turun ke bawah lebih bisa ke arah suicide ya, Dr. Irwan ya. Bisa Dokter. Nah, ya. Ini pengalaman kami waktu di Tanah Suci itu sempat juga ketemu dalam kondisi sakau, Dr. Irwan. Di Musdalifah itu sampai dia turun dari bis, kemudian mencari susah payah sampai di Mina malah mau membakar tenda itu ya. Jadi yang betul Dr. Irwan, bagaimana kita mencoba menaikkan dari posisi tengah ke atas ke social engagement system itu melalui cara-cara
pengobatan Dr. Irwan tentunya ya. Tapi menarik sekali Dr. Irwan karena ini di bulan Ramadan dikaitkan dengan yang super egonya itu ya. Jadi bagus sekali itu, saya kira masing-masing dengan cara pendekatannya saya kira Hilkam selama ini bisa membantu perbaikan. Saya kira itu tambahan dari kami, Dr. Irwan. Terima kasih sekali. Untuk Dr. Zainal, apa ada pertanyaan lagi? Resin lagi buat Tunji. Saya sudah melihat berikut. Apa ada yang resin lagi atau ada yang bertanya lagi? Sheila Resen. Sheila, Dr. Erwan. Monggo silakan Mbak Sheila. Saya punya 2 pertanyaan, Dok. Yang pertama, tadi sempat disebut oleh Dr. Arfi, kalau ada tuberoinfundibular pathway, itu kan membantu di proses rilisnya prolaktin. Lalu berarti apakah ibu yang mengalami kesulitan menyusui itu berarti ada gangguan di tuberoinfundibular pathway-nya? Ya, itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, apakah kita bisa adiksi terhadap suatu suasana tertentu atau kejadian tertentu atau orang tertentu, Dok, seperti halnya kita adiksi terhadap substansi. Ya, sekian pertanyaan saya. Terima kasih, Dok. Oke, Mbak Sheila, terima kasih. Mas Arfi yang pertama nih kok. Oke, Sama asik. Monggo silakan Mas Arfi. Oke, mungkin nanti Dr. Zainal bisa menambahkan ya dari aspek fisiologi ya. Terus terang pertanyaannya aneh ya, saya lainnya taman mesti aneh. Aku juga belum pernah baca di laporan yang ada hubungannya dopamin ya. Tapi kalau kita lihat beberapa mungkin di kelainan ibu-ibu yang setelah melahirkan ya, itu kan ada baby blue syndrome, terus kadang dia juga malah menderita depresi. Mungkin nanti Dr. Erwan juga bisa menambahkan. Nah, itu mungkin ada kaitannya juga ya dengan produksi dengan aspek dopamin tadi, karena dopamin tadi dia membantu prolaktin, dan prolaktin kan berfungsi untuk ya memang salah satu hormon untuk ini ya produksi air susu ya. Nah, tetapi terus terang saya belum pernah baca laporan atau apa ya studi atau teori secara langsung yang menghubungkan hal tersebut. Ya, sorry ya. Mungkin Dr. Zainal atau Dr. Erwan bisa membantu saya. Dr. Zainal, monggo. Iya, dan saya mendahului Dr. Irwan. Jadi yang penting ya kita pegang dulu konsep neuroception ya. Jadi neuroception itu alat monitor 24 jam ya yang bisa menangkap isyarat apakah lingkungan kita ini safe atau danger atau life threatening. Jadi kalau tadi Dr. Arfi menyinggung tentang persalinan Mohon maaf, ini Dr. Zainal di kereta jadi agak putus-putus suaranya. Sedang di kereta tadi. Dari posisi Halo Dok, jangan-jangan keretanya sampai Hogwarts gitu ya? sinyalnya hilang. Sinyalnya Oke. Ini gangguan sinyal. Komunikasi. Halo Dr. Zainal. halo. Putus-putus. Anjir, Dokter. Iya Dok, sinyalnya hilang tadi. Minta maaf ya. Jadi sekali lagi bagi adik yang bertanya tadi bahwa prinsipnya kita memegang prinsip neuroception. Neuroception itu di bawah sadar kita, alam bawah sadar kita, yang bisa menangkap isyarat apakah lingkungan itu safe, danger, atau life threatening. Yang tadi disampaikan oleh Dr. Arfi itu berarti dia menangkap sinyal life threatening. Nah,
seperti itulah maka perlu dinaikkan ke level kuning hijau. Caranya bagaimana? Kalau yang level yang threatening itu ya tadi. Oke, terus gini. Matur nuwun Dokter Zainal. Sedikit tambahan aja ya, sedikit tambahan. Jadi obat-obat antipsikotik itu efek sampingnya bikin kita jadi gampang menyusui. Saya sama sih Mas, saya seperti Dokter Afi, jadi belum pernah menyusui, jadi tidak begitu memahami. Tapi obat-obat antipsikotik itu bisa menghambat apa? Obat-obat antipsikotik itu bisa menyebabkan pasien-pasien itu mengalami galaktorem. Artinya pasien yang semula nggak bisa menyusui jadi menyusui, pasien yang semula laki-laki saya dari nggak kelihatan jadi menonjol banget. Itu inhibisi dopamin berakibat seperti itu. Jadi kan saya menemukan bahwa dopamin itu sebenarnya dipakai untuk menghambat rilis dari susu. Jadi dopamin di tubernya itu menghambat rilis dari HPG aksis. Jadi dia mendeaktivasi HPG aksis. Pertama itu tadi glutamate aksis. Sehingga kalau Anda memberikan dopamin terlalu tinggi, otomatis yang terjadi adalah bukan yang bisa menyusui, malah tidak bisa menyusui. Obat-obat dopaminergic kayak bromokriptin itu sama teman-teman sejawat di OPSI dipakai untuk menghambat rilis air susu pada mereka yang rangkai. Bahasa Indonesia apa ya Mas? Rangkai itu. Yang airnya terlalu banyak, itu diobati dengan obat bromokriptin, agonis dopamin. Itu satu. Nah, yang kedua, apakah kita bisa mengalami adiksi situasi atau adiksi orang? Jawabannya lebih ke arah, dopamin dan kalau Anda kalau jaringan kecanduan tempat nyaman, kecanduan orang yang nyaman, itu biasanya bukan karena dopamin, tapi kombinasi dopamin, serotonin, dan oksitosin. Jadi bukan adiksi, tapi dalam bahasa remajanya cinta. Jadi kombinasi dopamin, serotonin, dan oksitosin adalah hormon. Nyaman dengan orang tertentu, nyaman di situasi tertentu, itu tidak akan menimbulkan withdrawal. Yaitu, kalau nggak ketemu, nggak akan ngamuk-ngamuk, akan banyak barang-barang. Ya nggak? Dan nggak akan terjadi toleransi. Bucin, Wewan. Nah, itu sama. Kalau bucin itu gimana? Kan melo sendiri, Mas. Nggak ngamuk-ngamuk, nggak banyak barang-barang tuh. Dan nggak akan ada toleransi. Satu nggak cukup, jadi tablet. Cowok satu nggak cukup, cowok dua, cowok tiga, cowok empat, nggak akan jadi seperti itu. Ya enggak. Jadi, kita toleransi tidak terpenuhi. Kriteria withdrawal tidak terpenuhi dan craving-nya aja terpenuhi mungkin. Kalau nggak ketemu langsung melo, nangis, lebay, itu kan cuma craving-nya aja. Jadi kan kriteria dependensi 3. Harus ada toleransi, harus ada withdrawal, harus ada craving. Kalau bucin kan itu cuma craving aja, ya enggak? Langsung melo, pun, nggak mau, itu kan cuma craving-nya. Withdrawal-nya nggak ada, ya kan, toleransi nggak ada. Itu nggak mungkin Anda kalau tergantung dari satu pacar, wah toleransi, tambah satu pacar lagi, nambah lagi, nggak mungkin toh. Jadi itu kalau dalam bahasa psikiatri itu ada cinta, love, afeksi, compassionate. Jadi serotonin, dopamin, dan oksitosin. Oke, yang terakhir ini Mbak Farah, semoga Mbak Farah silakan. Terima kasih, Dok. Permisi Dokter Iwan, saya boleh izin bertanya. Tadi sudah dipersilahkan ya Dokter. Iya, Soalnya dengan Mbak Farah. Oke. Jadi sebelumnya saya sudah mengechat juga bila suara saya putus-putus karena internet saya kurang baik. Jadi saya izin bertanya Dokter Iwan terhadap patofisiologi terhadap parafilia, mengapa ada orang yang memiliki ketertarikan seksual terhadap barang, sifat, organ yang tidak lazim, yang biasanya orang yang tidak terpapar pornografi tidak tertarik secara seksual. Dan apakah itu bisa dihubungkan dengan kecanduan pornografi? Karena secara orang yang kecanduan rangsangan seksual yang biasanya dirasakan itu akan menurun dan mereka akan cenderung memilih ketertarikan seksual yang beda atau ekstrim. Sekian dan terima kasih.
Ya, terima kasih, Debal. Ini pertanyaannya udah agak jauh dari adiksi. Parafilia ini. Iya, pribadi Parafilia wae. ini. Jadi parafilia, terutama mengenai fetish ya, itu sebenarnya tidak masuk kriteria adiksi karena mereka masih bisa mendirikan. Orang dengan parafilia itu pasti milih situasi tertentu, milih tempat tertentu di mana itu aman buat dia. Tidak akan di tempat umum. Misalnya eksibisionis ya, eksibisionis pun akan milih-milih. Tidak akan di eksibisionis di depan polisi itu nggak akan. Artinya dia masih ada kontrolnya, masih ada, sehingga tadi kriteria dan kontrol untuk adiksi tidak terpenuhi. Di parafilia itu biasanya orangnya menyembunyikan diri, tidak kelihatan, dan perilakunya pun disahkan tersembunyi. Kalau sampai ada yang terang-terangan buka, kayak siapa yang terakhir kali di Bandara Jogja itu Mas Arfi ingat teman. Anda ingat nggak? Yang kasus di Bandara Jogja, New York atau International Airport. Oh, Nah yang itu, dulu itu ya eksibisionis ya. itu kasusnya Eksibisi. beda. Dia kan bukan parafilia, dia adalah histrionik. Orang yang suka diperhatikan, orang suka nyari perhatian, itu beda lagi. Yang parafilia ini, yang namanya seksual itu pasti mengaktifasi sistem reward kita. Original reward itu adalah seksual, food, drinks, kenyamanan. Oke. Oh, sandang, pangan, papan, seksual. Itu adalah reward asli dari sistem reward kita. Jadi, karena kita punya konteks, maka itu berkembang. Nah, masalah pilihan apa yang membuat dia terangsang, apa yang membuat dia rasa puas seksual itu sebenarnya adalah proses learning, proses belajar, proses beradaptasi. Bukan karena tiba-tiba dia jadi homo, bukan karena tiba-tiba dia jadi lesbi, bukan karena tiba-tiba dia jadi suka bungkus cowok dengan kain jari. Itu pasti ada proses learningnya, pasti ada buktinya, pasti ada yang menyebabkan, ada psikodinamikanya, ada trauma masa kecil. Saya punya satu pasien yang unik sekali. Jadi pasien ini sudah menikah, punya istri yang cantik, anak 2, laki-laki asli, dan asli karena udah punya anak. Tapi entah kenapa setelah berapa waktu tuh setelah berapa waktu nikah, setelah anaknya usia SD itu, ketika berhubungan dengan istrinya, dia hanya bisa terangsang jika dia sendiri ikut berdandan. Jadi bukan istrinya berdandan, dia berdandan sebagai perempuan, pakai konde, pakai kebaya, baru bisa terangsang. Ini puasa-puasa, ngomongnya nggak apa-apa ya. Ya. Terus kemudian oleh salah satu supervisor kita ditanya kan, Mas kalau yang seperti itu, jadi laki-laki itu perempuan Mas. Saya itu perempuan suka dengan perempuan lainnya. Jadi ini laki-laki tapi lesbi. Ketika dilacak, kemudian dia ternyata ada anak kembar. Anak kembar yang dari kecil sudah ditinggal meninggal oleh ibunya, kemudian ayahnya pergi, ini dititipkan sama keluarga neneknya dari ibu, yang dimana semuanya perempuan. Dan dia didominasi oleh perempuan dari kecil. Dan dia merasa bahwa perempuan itu yang paling sebenarnya paling bagus. Pada masa remaja, karena dominasi perempuan, dia membuat dia suka dengan perempuan yang otoriter. Jadi istrinya galak. Kemudian pada perkembangannya, dia merasa bahwa perempuan itu lebih unggul dibanding laki-laki, lebih baik dibanding laki-laki, tapi aku tuh laki-laki harus suka dengan perempuan. Dari segi dinamika itu, bahwa aku tuh laki-laki harus suka dengan perempuan, tapi perempuan lebih baik. Aku gak suka si laki-laki. Jadi dia seorang lesbi. Jadi prosesnya pasti proses namanya psikodinamika. Tidak ada proses biologis yang mendasari timbulnya gangguan perilaku seksual. Tapi sebenarnya ada proses psikodinamika. Itu sebagai contoh aja ya, tapi tidak semuanya seperti itu. Ya jadi kan kalau psikodinamika bisa niru juga, ngelihat, kemudian merasa kok enak ya, kok nyaman ya, kayaknya menarik itu, kayak lucu itu. Nah, akhirnya dia meniru. Kalau sering melihat di internet seperti itu, maka dia percaya kan coba niru dulu. Niru kok menarik, kok ada thrill-nya, kok ada kesenangannya. Kemudian dia merasa, oh relate dengan itu, nyaman dengan itu, barulah kemudian terjadi proses psikodinamika berikutnya. Jadi tidak ada perubahan biologis yang menyebabkan gangguan antiseksual. Ada gangguan biologis yang menyebabkan hiperseksual itu mah ada. Itu aja dari saya mungkin. Berikutnya tadi yang presiden berikutnya Mas Zaki, monggo Mas Zaki. Aku mau tanya. Jadi kan withdrawal effect tuh setahu saya ada 2 ya. Misalnya kayak narkoba itu kan withdrawal effect-nya sampai kayak orangnya sampai kayak gila gitu, kayak sampai sakitin diri sendiri juga kadang-kadang. Terus misalnya kayak ada withdrawal effect kayak rokok kan kayak lebih nggak parah banget ya. Misalnya kayak cuman nggak seneng apa kayak kurang enak kalau nggak merokok. Itu apa ya menyebabkan kayak gitu, kayak perbedaan withdrawal effect?
Nah, kalau jangan bertanya itu harusnya bertanya ke farmako nih, Pak. Jadi Mas Zaki ini prokanji. Oke. Kok tahu kalau ngerokok withdrawalnya nggak begitu berat. Jadi nikotin itu half-life-nya cuma half-life waktu pada nikotin itu cuma 1 atau 2 menit kalau salah Mas. Sehingga dia tidak cukup kuat untuk melakukan hijack. Dia tidak cukup lama berada di otak untuk menunjukkan perubahan struktural yang signifikan. Sementara amfetamin itu bisa sampai 24 jam, tergantung dicampuri sama apa. Alkohol 8 sampai 12 jam. Jadi semakin panjang half-life-nya, maka perubahan struktural general hijack tadi akan semakin kuat. Sehingga withdrawal-nya akan semakin berat juga. Alkohol misalnya, alkohol itu withdrawal paling beratnya namanya demensia, sindrom Korsakoff namanya apa ya? Sindrom Korsakoff syndrome. Itu mirip delirium tremens. Banyak saya. Delirium tremens itu konfusi, bingung, gangguan postur gait, kemudian ada gangguan berbicara, dan ada gangguan kesadarannya. Itu delirium tremens. Pada pasien yang adiksi dengan kokain atau dengan amfetamin, itu bisa timbul halusinasi, paham, paranoid. Merasa mengikuti belakang dia, merasa diawasi, merasa ada sisi yang ngawasi dia, bahkan mendengar suara mengatakan bahwa kamu tuh mau dibunuh orang tuh. Itu terjadi, karena halnya cukup panjang untuk merubah struktur otaknya. Tapi nikotin itu nggak cukup panjang. Bahkan kafein itu tidak menimbulkan perubahan yang signifikan ke struktur dopamin. Karena kafein itu sebenarnya kan dia agonis kuat ke arah adenosin. Jadi kafein punya efek adiktif karena dia bisa meningkatkan serotonin, di mana serotonin itu bisa mempengaruhi dopamin, kafein. Jadi cara kafein indirect. Tapi kafein ini lebih kuat ke arah agonis adenosin adenosin 1 ya Mas Arfi. Yang ada di banyak hipokampus adenosin tipe 1 ya. Adenosin 1 di hipokampas. Dan dia fungsinya untuk modulasi glutamat. Sehingga itu kenapa kalau pakai kafein di samping efek autonomiknya itu punya efek booster sedikit kayak coklat karena serotonin meningkat. Dan juga punya efek membantu konsentrasi karena dia modulasi glutamat di hipokampus. Memori lebih bagus. Lebih bisa belajar, lebih pas minum kopi kayaknya lebih fresh, lebih tinggi bacanya. Tapi begitu kopinya habis, kembali lagi, nggak bisa ingat lagi. Kebanyakan minum kopi diuretik malah nggak sempat belajar. Jadi serba salah kalau kopi itu. Jadi tergantung pada waktu paruhnya, dan mekanisme kerjanya. Yang directly involved ke dopamin lebih tinggi resiko adiksinya. Yang lebih panjang lebih tinggi resiko adiksi dan withdrawalnya. Jadi dua ini. Anda lihat proses dia menyebabkan perubahan dopamin, kemudian half-life-nya. Nikotin kan lewat jalan cholinergic. Cholinergic kan indirectly involved dopamin. Karena indirect, maka resiko withdrawal-nya lebih ringan, dan resiko adiksi juga lebih ringan. Kafein juga sama. Kemudian lem, ada yang tahu lem? Toluen, benzen, itu juga karena dia indirect. Jadi dia indirect, dia harus lewat dilakukan, kemudian lewat GABA kemudian lewat pariksa sampai akhirnya ke dopamin, dan half-life-nya sangat pendek. Sehingga lab itu seharusnya tidak menunjukkan withdrawal yang signifikan. Tapi masalahnya mereka yang ngelem itu terpaksa karena nggak bisa duit sehingga nggak bisa beli amfetamin, akhirnya pakai lem. Setelah kenapa? Sekarang cuma pakai lem. Jangan pakai lem itu, mereka withdrawalnya terkode karena biasanya mereka pakai alkohol. Ketika nggak punya alkohol, baru mereka beli lem yang murah dipakai bareng-bareng. Kalau punya duit, mereka belinya alkohol oplosan. Setelah kenapa sekarang kita withdrawal itu tidak bisa kita gunakan pada pecandu di Indonesia. Karena hampir semua pecandu di Indonesia itu multiple drug use, bukan single drug use. Yang kaya mungkin single drug use, tapi yang tidak punya duit biasanya multiple. Kalau punya duit amfetamin, nggak punya beli alkohol, nggak punya duit sama sekali pakai lem. Beda sama yang punya duit. Nggak punya duit konsisten, aku cuma bisa pakai amfetamin aja, cuma pakai MDMA aja, nggak masalah. Oke, ada lagi yang bertanyakan?
Oke, kalau tidak ada, mungkin Mbak Nana bolehkan dicoba sampai sekian, Mbak Nana. Boleh dokter, monggo dok, bisa langsung ditutup mawon. Oke, matur nuwun Dr. Zainal sudah izin live karena sinyalnya jelek. Ya, Dr. Alfian, terima